Inarabaya syakat akan. Kami bersyukur Pagi hari ini ya Bapa. Mari Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu. Karena kami percaya Tuhan Engkau sedang berbicara bagi kami semua untuk melihat betapa rencana-Mu begitu besar atas kami. Sebabnya pagi hari ini Engkau mengurapi kami semua umat-Mu. Bagi sidang jemaat-Mu yang ada pagi hari ini. Demikian juga bagi yang mendengarkan Tuhan, dimanapun mereka berada, akan menjadi berkat sebuah pemulihan. Mari Bapa, berbicaralah bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini. Saya percaya bahwa dunia boleh bergoncang, tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah goncang imannya. Karena saya yakin, kalau engkau terus hari demi hari, setiap hidupmu engkau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sesungguhnya disitulah kekuatannya. Engkau baca firman, engkau berdoa, ya, rajin untuk memberikan waktu buat Tuhan, maka saudara lihat, apapun padang gurun yang menimpa saudara, kejadian-kejadian yang mungkin tidak membahagiakan saudara pagi hari ini, saya percaya bahwa Tuhan selalu berbicara di hati nurani saudara untuk memberikan jalan keluar. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jemaat yang terkasih yang sangat berbahagia, saya rindu untuk membagikan suatu berkat bagi kita semua. Tema pagi ini adalah menjaga keharmonisan. Ketika kita menjaga keharmonisan, di situ kita akan melihat sebuah pertumbuhan, di situ kita akan melihat sebuah keberhasilan. Saya rindu bagi gereja Tuhan pada saat pagi ini, saudara yang terkasih harus benar-benar hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang, mungkin itu jemaat, mungkin itu para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, untuk menjaga sebuah keharmonisan ini, ya, tidak mudah. Kalau kita lihat, ada banyak terjadi silang pendapat, ada banyak yang terjadi ketidakpuasan, ada banyak yang terjadi satu sama lain saling menjatuhkan, padahal itu hal-hal yang sangat sepele. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus waspada. Mari kita berpikir secara dewasa, menyingkapi sebuah persoalan yang terjadi. Mari kita menyingkapi dengan cara pandang kacamata Tuhan. Seringkali kalau kita melihat dengan cara pandang kita, ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan apa yang kita dengar, dan ketika kita terima di hati kita, ada banyak penolakan, ada banyak pembenaran diri, bahkan tidak sedikit dari kita, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk mempertahankan bagaimana kebenaran dalam dirinya, dia mengorbankan orang lain. Belajar sama Yesus. Kalau kemarin kita bicara tentang kasih agape. Kasih agape itu kasih tanpa syarat, mau berkorban bagi orang lain. Tuhan rindu bukan sekedar kasih filia. Ya, mengasihi sesama sebagai seorang persahabatan. Saudara dibawa, dibimbing untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Mengasihi Tuhan mungkin saudara bisa ketika mengasihi sesama, apalagi mengasihi musuh saudara. Orang-orang yang mungkin dengan tanda kutip tidak mengenakan saudara. Mungkin pada saat itu tidak membahagiakan hati saudara. Bagaimana sikap hatinya, bagaimana tutur katanya,
itu mungkin sangat melukai saudara. Saudara tidak bisa terima di situ. Saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan, engkau belajar bagaimana merespon dengan respon yang positif. Tidak perlu dengan minta pembelaan. Tidak perlu mengklirkan. Ketika saudara mungkin difitnah, mungkin saudara mungkin dibicarakan, mungkin saudara mungkin mengalami tudingan. Belajar untuk menerima. Belajar untuk membuka hati. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Kalau saudara berhasil menguasai diri saudara sendiri, saudara menang dengan diri saudara sendiri, saudara tidak akan terganggu dengan perkataan orang lain. Tuhan rindu untuk pagi hari ini saudara menikmati berkat. Tetapi setan berusaha mencuri berkat saudara. Maka pelajaran pagi ini sangat penting. Mari kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-18. Ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya menggarisbawahi di sini dikatakan sepakat. Kata sepakat ini, kalau kita lihat ya, saya lihat dulu dalam terjemahan The Message-nya, saya artikan ke dalam bahasa Indonesianya. Begini, ketika Anda berdua berkumpul untuk membahas apapun di dunia dan mendoakannya, Bapa saya di surga mulai bertindak. Kesepakatan ini penting. Suami istri sepakat. Saudara sama saudara satu sepakat. Anda sebagai teman pelayanan sepakat. Sesama hamba Tuhan sepakat. Ketika kita bersepakat dan mendoakannya, maka Allah akan bertindak. Kenapa jawaban tidak pernah terjadi? Karena di dalam diri kita seringkali ketidaksepakatan itu terjadi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang membuat kita itu mempertahankan diri ketika kita disalahkan orang dan kita mencari supaya kita dibenarkan? Menurut saya, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana suasana hatimu. Ketika ada sesuatu pendapat atau perkataan orang yang membuat hati saudara rusak. Padahal pada saat itu, di tengah-tengah keluarga Anda sedang bersepakat untuk memohon sesuatu. Tetapi karena hati saudara rusak, itu yang membuat Allah tidak bertindak. Saya rindu semua anak-anak Tuhan di tempat ini bagi siapapun yang mendengar termasuk jemaat pada pagi hari ini. Supaya saudara menerima janji Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan ajaibnya. Nah, di dalam terjemahan The Message berkata ayat ke-20, dan ketika 2 atau 3 dari kalian bersama karena aku, kamu dapat yakin bahwa aku akan berada di sana. Saudara bersepakat di rumah saudara. 2-3 orang, orang tua, anak, suami, istri, maka aku akan hadir di sana. Bertindaklah.
Jangan berlarut-larut. Jangan membiarkan kehidupan rumah tanggamu hidup dengan pertengkaran. Hal-hal yang membuat pertengkaran yang hebat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa yang membuat saudara mencari solusi? Kalau itu enggak penting untuk dipersoalkan, diperdebatkan, dipertengkarkan, gampang. Saudara cari penyelesaian sebelum matahari terbenam. Selesaikan antara suami istri atau orang tua sama anak. Selesai. Di tengah-tengah pelayanan saudara, seringkali antara hamba Tuhan sama hamba Tuhan bertengkar. Seringkali tidak sepakat. Kalau saya boleh mengatakan kata sepakat di dalam bahasa Yunaninya ini, simponi. Ya. Simponio. Simponi. Terjemahan bahasa Inggrisnya harmonis. Harmonis together. Atau make a symphony together. Maka kalau kita jumpai kata sepakat atau kata simponi ini, ya, kita lihat kalau memang kata sepakat ini, saudara, kita tidak bisa bersepakat sama orang yang tidak kita kenal. Saudara betul-betul mengenal pribadinya. Mungkin awal mula saudara kenal dulu namanya. Mungkin saudara kenal dulu siapa dia. Habis itu saudara melangkah. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Apa yang mau didoakan? Sebab kalau kita datang berdoa bersama orang yang tidak saudara kenal, sepakat apa yang kita mau doakan? Saudara tahu hatinya dia. Saudara tahu pergumulannya dia. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan, bahkan sebagai hamba Tuhan, ketika ada orang punya persoalan datang kepada saudara, bagaimana mungkin kalau kita tidak mengenal setiap kebutuhannya? Bagaimana mungkin kita mengenal apa kerinduannya yang kita mau naikkan di dalam doa? 2-3 orang berkumpul sepakat berdoa, artinya saudara dipakai Tuhan untuk terbeban kepada orang lain. Konotasi saudara sebagai pelayan, konotasi saudara sebagai hamba Allah, konotasi saudara sebagai pendoa. Ibarat seorang dokter, pasien datang kan mesti ditanya dulu sakit apa. Tidak bisa saudara berkata begini, Pak dokter saya sakit. Dokter akan kasih obat. Supaya obatnya tidak salah. Tuhan butuh kejelasan dalam diri saudara. Sakitmu apa? Pergumulanmu apa? Ya. Persoalan rumah tangga kah? Persoalan ekonomi kah? Ya. Persoalan antara satu sama lain butuh pemulihan kah? Maka akan diselesaikan, akan didoakan. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata simponi ini artinya melakukan dengan terus menerus sampai ada persamaan, sampai ada kesepakatan. Kalau kita lihat, saudara lihat ya, kesepakatan ini butuh proses. Masuk di dalam yang namanya hubungan, terus menerus saudara bangun. Kesepakatan tanpa peduli apa yang menjadi pergumulan orang lain. Kesepakatan apa yang terjadi
bagi keluargamu, atau bagi keluarga orang lain, bagi anakmu, bagi keluargamu, bagi pelayananmu. Kesepakatan apa? Kalau kita tidak mengerti dan kita tidak peduli, maka saya mau katakan kesepakatan itu kamuflase, palsu. Keharmonisan itu butuh proses. Kesepakatan itu butuh proses. Karena masing-masing dari kita punya pendapat yang berbeda. Kebutuhan-kebutuhan berbeda, karakter-karakter yang berbeda. Justru di tengah-tengah kesepakatan itu kita bisa saling mengenal, saling menajamkan, saling menegur, saling mengakui kesalahan. Ingat baik-baik. Para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Allah, belajar mengakui kesalahan. Belajar juga mengampuni. Kesepakatan itu butuh yang namanya saling mengampuni. Kesepakatan itu butuh yang namanya menasehati, atau kesepakatan itu butuh yang namanya merendahkan diri. Harga yang harus dibayar dari kesepakatan adalah kata saling ini. Selama hidup kita tidak bisa ada kata saling, maka tidak akan ada yang namanya kesepakatan. Tuhan mau di tengah-tengah keluargamu itu ada saling menghargai antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Bagaimana Allah mau bertindak untuk menolong keluarga saudara, tapi antara satu keluarga saling melukai, saling berkata-kata, ya, kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata makian. Saya mau katakan kepada saudara, mau melihat sebuah berkat. Pelajaran kemarin berkata bahwa di mana ada kerukunan, di situ aku perintahkan berkat. Mazmur 133, 1-3. Di mana ada kerukunan, maka kerukunan itu butuh kesepakatan. Saling menghargai, saling mendengar, memperhatikan. Yang membuat kesepakatan itu tidak terjadi karena kita maunya didengar dan tidak mau mendengar. Seringkali dalam diri kita maunya itu diampuni, tapi tidak pernah mau mengampuni. Seringkali dalam diri kita supaya orang mengakui kesalahan, tapi kita tidak pernah mau mengakui kesalahan. Kesepakatanmu adalah kamuflase. Harmonis itu kamuflase. Simfoni itu, saudara, kalau saya mau katakan simfoni itu bagaikan alat musik. Ya. Tidak mungkin kata 2-3 orang ini ya, dikatakan berbeda pandangan, terus dikatakan kalau engkau berbeda pandangan harus bajunya sama, umpamanya batik seragam sama. Umpama di dalam sebuah alat musik di sini cuma sebelah kanan piano, sebelah kiri piano, di belakang piano, bukan begitu. Atau mungkin gitar, kiri kanan gitar, semua gitar, atau drum-drum saja. Jadinya apa alat musik? Ada gitar, ada bass, ada drum, ada piano. Di situ disinkronkan. Di situ diharmoniskan. Berbeda alat musik, tidak ada yang menonjol. Maka ketika berbeda alat musik ini dijadikan satu, dia membawakan sebuah alunan musik yang enak didengar. Coba dalam sebuah musik tiba-tiba drumnya menonjol tinggi sekali.
maka di telinga akan sakit. Saya mau katakan kepada pribadi saudara pada saat ini, ada banyak di tengah-tengah di sekelilingmu orang yang berbeda karakter. Tetapi ketika saudara tampil di situ untuk menjadi pemersatu, maka saudara akan melihat bagaimana saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. 2 atau 3 orang. Kenapa dikatakan di dalam ayat ini 2 atau 3 orang? Kenapa? Karena kesepakatan tidak mungkin kita bisa laksanakan kalau yang sedikit saja tidak bisa. Apalagi yang banyak orang. Di tengah-tengah keluargamu sendiri pun engkau tidak bisa untuk bersepakat. Bagaimana mungkin Anda dipakai untuk mempersatukan orang lain dengan komunitas besar. Saya rindu bagi saudara, ubahlah karakter. Beranjak. Pakai dirimu menjadi sepemersatu yang indah didengar orang. Kata harmonis ini penting. Menjadi sebuah alunan yang enak dalam setiap keluarga. Yang enak dipandang mata di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kiri kananmu. Yang enak dipandang, yang enak didengar ketika engkau ada dalam sebuah komunitas pelayanan. Kalau di hatimu itu sepakat sama orang yang tidak sependapat denganmu, dan kau berhasil membuat sebuah kesepakatan dalam doa, saudara luar biasa. Tetapi yang sering terjadi, kalau tidak sependapat dengan saudara, saudara kadang-kadang menjatuhkan kata-kata yang menjatuhkan. Belajar menghargai orang lain. Saudara perhatikan, dalam kitab Ulangan 22 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Kenapa dikatakan jangan membajak dengan lembu bersama-sama dengan keledai? Beda karakter. Masing-masing lembu dan keledai punya sifat sendiri-sendiri. Masing-masing dipakai. Yang satu keledai dipakai untuk bawa beban. Yang satu lembu dipakai untuk membajak daripada ladang. Mau dibawa kemana? Alur bajak di tengah-tengah ladang. Kalau itu bersama antara lembu dan keledai. Saya mau katakan, di dalam ladang Tuhan yang membuat perpecahan terjadi, yang membuat pelayanan terhambat, karena sifat karakter kita satu sama lain saling berbeda. Sifat dan karakter kita lebih dominan, merasa lebih baik daripada yang lain. Di tengah-tengah keluarga, suami tidak menghargai istri, istri tidak tunduk kepada suami. Anak-anak tidak tunduk kepada orang tua. Maka kalau kita sedang membajak ladang, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu di dalam pekerjaan usaha, apapun bisnis saudara, atau mengerjakan dalam pelayanan, kalau berbeda pandangan, maka itu akan merusak pekerjaan Tuhan. Itu akan merusak pelayananmu, itu akan merusak keluargamu. Banyak berselisih paham dan pertengkaran sering terjadi. Saya rindu bagi gereja Tuhan pada saat ini kau mendengar dengan baik. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan rindu supaya pribadi kita ini mengerti apa
pikiran Tuhan, mengerti apa hati Tuhan. Coba kalau kita lihat Filipi 2. Ya. Mari kita buka Filipi 2. Ayat 5 sampai 7. Dikatakan firman Tuhan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Kata mengosongkan ini namanya keno dalam bahasa Yunaninya, meninggalkan hak. Tuhan rindu supaya kita hidup bersama atau proneo. Kenapa? Supaya kita ini menjadi dampak bagi pelayanan kita, kehadiran kita itu dirindukan. Yesus mengajarkan kepada kita jangan pernah mempertahankan hak. Dia Allah mengosongkan dirinya. Atribut dirinya dia kosongkan, dia tanggalkan. Dia mau lahir di kandang domba. Saudara lahir di rumah sakit. Tetapi Yesus lahir di kandang domba. Apa susahnya bagi Tuhan untuk mendapatkan untuk kehadirannya di muka bumi ini dengan jalan yang layak? Tetapi dia tidak lakukan. Dia mau belajar menjadi hamba. Tapi seringkali kita ini menjadi tuan. Seringkali dalam diri kita. Bagaimana supaya orang itu mendengar saya? Bagaimana supaya orang itu menghargai saya? Bagaimana orang itu supaya menghormati saya? Belajar merendahkan diri. Belajar dalam diri kita untuk menghargai orang lain. Kata keno ini, dia meninggalkan hak. Kenapa? Tuhan rindu supaya saudara sepikir dengan Kristus. Tuhan rindu supaya saudara punya perasaan sama dengan perasaan Kristus. Kalau itu terjadi, maka ada keharmonisan dimanapun engkau berada. Kehadiran Anda itu ditunggu. Orang senang dengan kehadiran saudara. Tapi seringkali yang terjadi adalah kehadiran saudara tidak dirindukan. Kehadiran saudara malahan menjadi sesuatu yang tanda kutip yang tidak membawa damai sejahtera. Pagi ini saudara bertobat. Khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yesus mengajarkan kita meninggalkan hak apa atribut diri kita. Engkau hamba, layani. Saya berharap tidak memandang orang kalau kau melayani. Miskin kaya sama. Mau orang manapun, daerah manapun, sama. Engkau berikan waktu untuk engkau layani. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan berkata kepada Filipi? Matius 8 ayat 20 berkata. Coba kita lihat Matius 8. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena tubuhnya maunya jalan-jalan sendiri.
Tuhan rindu sebagai kepala gereja. Dia rindu menaruhkan kepala bagi tubuh, itu saudara sendiri. Di mana ada 2-3 orang berkumpul. Dia rindu sebagai otoritas, sebagai kepala. Untuk sepikir, untuk sehati, seperasaan, tubuhnya ikutin apa kata kepala. Tetapi yang sering yang membuat, maafkan kata, Tuhan itu baik, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu pengasih. Tuhan itu setia, tapi kita tidak setia. Sering tanda kutip kita itu menjengkelkan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Saya rindu pagi hari ini. Tuhan rindu ingin meletakkan kepalanya, yaitu di pundak kita, di tubuh kita. Kita inilah baitnya. Apa kata kepala, maka tubuh ikut. Kepala berkata harmonis, tubuh harus harmonis. Kepala berkata simfoni, sepakat, maka setiap tubuhnya, pelayan-pelayan, hamba-hamba sepakat. Supaya terjadi ledakan, terjadi mukjizat, terjadi jawaban. Sepakat 2-3 orang berkumpul, daya ledaknya luar biasa. Kita belajar langkah Yusuf adalah langkah gereja. Coba kita lihat, Yusuf ini sangat luar biasa. Saya berharap gereja Tuhan, apa yang Yusuf ini lakukan? Kalau kita pelajari bagaimana setiap di dalam kitab Kejadian, Yusuf itu pertama dia dibuang ke sumur. Kedua, dijual sampai ke rumah Potifar. Saudara-saudaranya. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Mari kita buka. Kejadian 45. Ayat pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Hal yang pertama, Yusuf tidak mau ada penyekat. Yusuf tidak mau ada penterjemah. Sekalipun dia tahu bahasa Ibrani. Tetapi pada saat itu atributnya, atribut Mesir. Dia punya kuasa. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia punya hak untuk membunuh, membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Hai para pelayan-pelayan keluar. Tidak perlu ada penterjemah. Tidak perlu namanya ada atribut Mesir di dalam diri saya. Saya orang Ibrani. Artinya Yusuf mau membuka diri. Banyak kita tidak mau membuka diri untuk dipulihkan. Yusuf punya hak. Tetapi dia tidak mempergunakan hak itu untuk membalas. Apa hak saudara untuk membalas? Saudara lihat. Ayat selanjutnya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Hati Yusuf adalah hati saudara. Yusuf rindu untuk memeluk saudara-saudaranya. Yusuf rindu untuk terjadi rekonsiliasi. Yusuf rindu untuk terjadi pemulihan. Dia tanggalkan atributnya. Ini aku saudaramu.
Yang menarik dari ayat ini adalah 10 saudara-saudaranya datang. Satu ditinggal, Benyamin. Yusuf bilang begini, panggil Benyamin. Yusuf rindu komplit 12. Yusuf rindu ada kesepakatan anak Yakub terdiri dari 4 rahim. Tidak membuat Yusuf itu ada perbedaan. 4 rahim dipersatukan di tempat itu. Yusuf berpikir besar. Yusuf berpikir bangsa yang besar, pelayanan yang besar. Yang membuat iblis itu tertawa adalah gereja tidak bisa melakukan perkara besar. Di situ ada ketidakharmonisan. Berjaga-jaga. Iblis sedang masuk dalam setiap rumah tangga supaya tidak terjadi perkara besar. Belajar sama Yusuf. Dia tidak membela haknya dia. Dia menanggalkan atributnya dia. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak melakukan. Saya berharap langkah Yusuf adalah langkah kita, langkah gereja. Ketika saudara punya dilukai sama orang, dominan dalam diri kita itu untuk melukai dan menyakiti kembali, membalas dendam. Belajar sama Yusuf. Perhatikan baik-baik. Tuhan ingin melakukan perkara besar bagi saudara. Tuhan ingin melakukan perkara besar di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah pelayanan saudara. Tapi iblis sedang menghancurkan. Bagaimana supaya tidak terjadi keharmonisan. Kadang-kadang sepele. Kadang-kadang sepele. Sesama pelayan Tuhan, mau gereja kecil, gereja besar, diperhadapkan hanya persoalan sepele. Yusuf berpikir perkara besar, bangsa besar. Ketika Yusuf lakukan ini, saudara lihat, di dalam kitab Kejadian, Yusuf rindu 12, ada kesepakatan untuk menerima berkat Tuhan. Dan ditutup di dalam kitab Wahyu. Mari kita buka kitab Wahyu. Pasal 21. Ayat terakhir kita, ayat 21. Pasal 21 ayat 10 sampai 13. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian? Oleh karena rencana Tuhan, melihat hati yang dipulihkan seperti Yusuf ini. Dan Tuhan mencatat di Yerusalem ada 12 pintu di gerbang. Di gerbang itu ada 12 pintu yang tertulis 12 anak-anak Yakub. Kalau saudara mau di dalam kehidupan saudara menjadi pemersatu, kalau saudara mau di tengah-tengah pelayanan saudara untuk punya keharmonisan, ada simfoni, ada alunan, nada yang enak didengar oleh orang lain. Saudara dipakai untuk memulihkan orang lain, mempersatukan orang lain, namamu akan dicatat. Tapi kalau engkau hadir untuk membuat pelayanan terjadi perpecahan, engkau tanggung sendiri.
Saya rindu supaya gereja Tuhan sadar. Saya rindu gereja Tuhan, kata simfoni ini sepakat harmonis. Bersama-sama keharmonisan, maka terjadi ledakan. Terjadi pemulihan besar-besaran. Bangsa-bangsa mengalami pemulihan. Ada banyak bangsa-bangsa sekarang tidak percaya menjadi percaya, dibaptis dan percaya. Tetapi saudara masih di dalam diri saudara meributkan hal-hal yang membuat pertengkaran. Hari ini mari kita berbalik kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Harmonis di keluarga, harmonis di pelayanan, dan harmonis di mana engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba rindu Tuhan, di dalam kebenaran firman ini, setiap umat-Mu bertindak dan mau melakukan, bukan sekedar mendengar, tetapi mereka mau melangkah untuk melakukan sebuah pemulihan, baik itu di tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan mereka. Dan hamba rindu Tuhan, jawaban terjadi di tahun ini, perkara besar terjadi di tahun ini. Ketika 2-3 orang sepakat, maka di situ engkau hadir dan engkau bertindak sesuai apa yang engkau firmankan. Hamba percaya di pelayanan ini Tuhan, dimanapun gereja-gerejamu yang sedang berdiri, yang sedang melakukan sebuah kebenaran, mereka memberitakan firman, ketika 2-3 orang sepakat, maka bumi ini penuh dengan kemuliaan, dan mereka Tuhan mengaku, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, dan semua mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati para hamba-hambamu, berkati para pelayan-pelayanmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.